Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, yang alhamdulillah kita masih bisa diberikan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan kita semua digampangkan oleh rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan termasuk yang dikatakan Rasulullah SAW, yakni orang yang panjang umurnya dan bagus kelakuannya. Salawat salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Hadirin sahabat kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah dari hari ke hari kita sudah bisa melewati bulan suci Ramadan, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal terakhir, dan sekarang menjelang Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Marilah kita kembalikan diri kita menjadi fitrah kembali, menjadi bersih kembali, menjadi orang yang suci kembali, terlepas daripada dosa-dosa. Lalu bagaimana untuk menjadi fitrah kembali diri kita, supaya diri kita bisa menjadi bersih kembali? Maka untuk kembali menjadi fitrah diri kita, tidak hanya cukup kita melaksanakan puasa Ramadan, tidak hanya cukup kita menahan rasa haus dan lapar ketika di bulan Ramadan, akan tetapi perlu kita muhasabah diri. Dengan cara bagaimana muhasabah diri? Dengan cara melaksanakan segala kewajiban Allah dan kita jalankan kewajiban kita sesama manusia. Artinya hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah, urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala baik. Hablum minannas, urusan kita dengan sesama manusia juga baik. Tidak cukup hanya sekedar hablum minallah saja, dan tidak cukup pula hanya sekedar hablum minannas saja. Hablum minallah kita perlu baik, hablum minannas juga kita perlu baik. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah nanti ada sedikit akan dijabarkan di sini. Mudah-mudahan kita menjadi fitrah kembali dengan muhasabah dan memperbaiki hablum minallah dan hablum minannas. Para sahabat kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama kita hablum minallah, kaitan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mudah dan gampang saja kita ingat urusan kita dengan Allah yang pokok saja. Apakah kita sudah benar sholat kita? Apakah sudah dilaksanakan sholat kita? Ataukah ditinggalkan? Ketika orang yang kaya, apakah sudah dikeluarkan zakat kita? Atau orang yang berlebih hartanya, apakah sudah dikeluarkan sedekahnya? 2,5%. Ketika pas bulan sekarang bulan Ramadan, apakah puasanya full dari 1 sampai selesai? Dan apakah puasanya juga selamat daripada pembatalan pahalanya? Terutama juga pembatalan puasa secara fikihnya. Dan ketika Allah berikan harta lebih kepada diri kita, hajinya apakah sudah dilaksanakan ataukah tidak? Hadirin sahabat kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah mudah-mudahan dengan uraian yang sangat sederhana ini, mudah-mudahan kita menjadi fitrah dengan muhasabah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Yang pertama adalah salat. Salat yang 5 waktu. Apakah salat kita sudah full kita laksanakan 5 waktu? Ataukah masih ada yang kita tinggalkan?
Sedangkan sholat adalah kepalanya semua amal. As-salatu ra'sul amal. Sholat adalah kepalanya semua amal. Kita ambil analogi kita. Kalau orang berpakaian dengan rapi, memakai jas, memakai dasi, pakai celana yang bagus, dan pergi untuk ke kantor, tetapi tidak ada kepalanya, maka kira-kira disebut orang itu kayak itu. Maka contoh demikian, orang rajin, sedekah rajin yang lainnya, tetapi sholatnya tidak dilaksanakan, maka ibarat setubuh kita ini yang tidak ada kepalanya, begitu. Maka as-salatu ra'sul amal. Yang kedua, sholat juga yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu kullu 'abdin yaumal qiyamah as-shalah. Setiap perkara yang akan dihisab nanti hari kiamat, maka salat dulu yang akan dihisab. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu istiqamah untuk menjalankan salat yang 5 waktu. Lalu bagaimana? Oh, saya salatnya sering ketinggalan nih. Bagi kita yang sudah terlanjur ketinggalan, maka secara ilmu fikih ada solusinya, yaitu diqadha. Oh, saya kerja, ada solusinya. Ketika kita akan melaksanakan sholat wajib, orang lain melaksanakan sholat sunnah, maka kita melaksanakan qadha. Ketika datang waktu zuhur, orang lain melaksanakan qobliyah zuhur, maka kita mengqadha sholat sebelum waktu zuhur. Jadi nanti tidak akan terasa sholatnya ketika kita qadha terus. Hadirin sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Tapi insyaallah untuk salat yang 5 waktu mudah-mudahan kita tidak tertinggalkan. Karena setiap semua perkara, setiap semua urusan akan ada solusinya dengan cara melaksanakan salat dan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Maka insyaallah ketika salat kita 5 waktu dijalankan, ditambah kita melaksanakan salat-salat yang lainnya, dan kita istiqomahkan, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar usahanya lancar, agar anak menjadi soleh, agar urusannya dimudahkan, agar rumah tangganya tidak sampai pisah, agar semua perkara hajat-hajat kita dikabulkan. Allah perintahkan untuk melaksanakan sholat, bukan sholat yang 5 waktu lagi, tetapi tambahannya itu dengan sholat sunnah istikharah. Maka insya Allah ketika kita muhasabah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita muhasabah diri, memperbaiki diri dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan bisa menjadi fitrah, dan kita bisa menjadi kembali lagi, bersih lagi, dan kita bisa beraktivitas sebagaimana kita beraktivitas sebelum-sebelumnya, sebelum kita melaksanakan perbuatan dosa. Para sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, contoh kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi fitrah kembali, maka laksanakanlah kewajiban kita terhadap Allah. Yang kedua, zakat. Atau tidak melaksanakan zakat, sedekah. Terutama kalau bulan Ramadan mungkin zakatnya zakat fitrah. Tapi kalau bagi orang yang hartanya berlebihan, maka disebut dengan zakat mal, zakat harta 2,5%. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap Allah agar kita bisa menjadi fitrah, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka insya Allah Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira bagi orang yang melaksanakan puasa. Apa itu kata Rasul? Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa maka akan mendapatkan 2 kesenangan. Kesenangan yang pertama ketika kita berbuka, kesenangan kedua ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbuka di sini bisa mengandung 2 makna. 1,
buka pas begitu adzan maghrib, yang kedua pas begitu hari raya Idul Fitri. Disitulah kesenangan tumbuh dalam diri kita, karena yang tadinya kita puasa sebulan penuh, maka pas begitu Idul Fitri datang, maka timbul kesenangan. Kata Rasul, lis-shaimi farhatun inda iftari. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, itu diantara kewajiban kita terhadap Allah. Insya Allah kalau hablum minallah kita laksanakan, hablum minallah kita jalankan, perintah-perintah Allah kita laksanakan, baik dari mulai hal yang kecil ataupun hal yang besar, insya Allah maka diri kita akan bisa menjadi kembali fitrah. Yang kedua, agar kita bisa menjadi fitrah kembali, baguskanlah hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau tadi kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang hubungan kita dengan sesama manusia. Maka dalam satu hadis yang pertama perlu kita pahami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim lil muslim kal jasadul wahidah. Muslim dengan muslim yang lainnya seperti jasad yang satu. Kita dengan saudara kita bagaikan jasad yang satu, bagaikan tubuh yang satu. Mungkin kita tangan kanannya, saudara kita tangan kirinya. Mungkin kita kaki kanannya, saudara kita tangan kirinya. Maka hadis yang lain, al-muslim akhul muslim kal jasadul wahidah, disebutkan dalam hadis yang lain, al-muslim akhul muslim. Muslim dengan sesama muslim adalah saudara. Maka kalau kita saudara menjelang Idul Fitri, kita kembalikan fitrah diri kita, maka kita baguskan hubungan kita dengan saudara kita. Yang biasanya saling dengki, yang biasanya saling iri, yang biasanya saling membenci, maka kita saling memaafkan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ketika sudah kita saling memaafkan satu dengan yang lain juga memaafkan, insya Allah kita akan menjadi kembali fitrah. Maka tidak cukup kita meminta istighfar Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Tidak cukup kita mengucapkan istighfar, kecuali sesama dosa manusia kita minta maaf dulu. Imam Nawawi menjelaskan yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa ketika kita akan meminta dosa Allah SWT, Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita sudah diampuni oleh saudara kita. Hadirin sahabat kaum muslimin rahimakumullah, setelah itu insyaallah kita menjelang Idul Fitri ini kita akan menjadi fitrah diri kita. Kita silaturahmi ke orang tua kita, silaturahmi ke saudara kita, silaturahmi ke teman-teman kita. Dan itu penting, karena itu dikatakan ziarah. Ada yang dikatakan ziaratul hayat, ada yang dikatakan ziaratul maut. Mungkin kita setiap tahun datang ziarah ke kubur orang tua yang sudah nggak ada, kita datang ziarah, atau saudaranya sudah nggak ada datang untuk ziarah. Padahal yang dikatakan ziarah ini ada dua. Satu ada ziaratul hayat, yang kedua ada ziaratul maut. Yang bagaimana yang dikatakan ziaratul hayat? Ziaratul hayat adalah kita silaturahmi kepada orang tua kita. Ziaratul hayat lil walidain. Ketika orang tuanya masih ada, maka kita silaturahmi kepada orang tua. Ini yang paling utama ziarah. Ketika sudah tidak ada, baru ziaratul maut lil walidain. Dan ketika kita silaturahmi, tidak hanya 1 tahun sekali sebetulnya. Bila perlu kalau emang dekat, setiap bulan sekali. Kalau kejangkau, sangat terjangkau sekali, setiap hari juga malah bagus untuk ziarah ke orang tua. Kita datang ke orang tua, kita cium tangan orang tua, kita minta ridhonya orang tua, kita minta keberkahannya orang tua.
dengan keberkahannya orang tua agar urusan kita dilancarkan. Kita minta agar dengan keridhaannya orang tua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu ditangguhkan terhadap keridhaan orang tua. Kebencian Allah itu ditangguhkan terhadap kebencian orang tua. Maka banyak sekali kita berbuat dosa terhadap orang tua untuk menjadi fitrah diri kita ini, untuk menjadi kembali fitrah diri kita ini, untuk menjadi fitrah diri kita ini. Maka ketika kita banyak dosa terhadap orang tua, datanglah pada orang tua tidak hanya 1 tahun sekali. Kalau orang tuanya masih ada, datangilah orang tua kita, cium tangannya, peluk orang tua, minta ridhonya, minta berkahnya. Jangan cuma sekedar 1 tahun sekali. Kecuali orang tua kita sudah tidak ada. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, barulah kita ziarah ke orang tua. Penyesalan tiada berarti ketika orang tua sudah tidak ada. Walaupun tetesan air mata kita uraikan, kita menangis kepada orang tua, meminta maaf kepada orang tua. Maka kalau orang tua sudah tidak ada, apalah daya, kita hanya cuma bisa mendoakan. Maka bagi sahabat kaum muslimin yang orang tuanya masih ada, maka pintalah ridho. Bahkan ada pepatah, bahkan ada guru-guru mengatakan boleh dicuci kaki orang tua agar kita mendapatkan keridhaannya. Dalam hadis lain disebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki kedua orang tua. Para sahabat kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kalau kita bisa menjalankan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kita jalankan kewajiban kita terhadap manusia, hablum minallah kita laksanakan, hablum minanas kita jalankan, maka insyaallah diri kita akan menjadi kembali fitrah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.